Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Isti Karimah Wardani. Saya mahasiswi Universitas Pamulang, semester 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi PPKN. Di sini saya akan membuat video tentang strategi pembelajaran. Disimak dan ditonton videonya sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak? Alhamdulillah, sehat semua ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi PPKN. Tentunya kita harus tetap semangat. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, siapa yang akan memimpin doanya? Silahkan dipimpin. Doa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, Ibu akan melakukan absensi. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oh, tidak ada. Alhamdulillah nihil ya. Kita hadir semua pada pagi hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, adakah materi yang belum kalian pahami? Bisa ditanyakan ke Ibu terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pertemuan pada pagi hari ini. Oh, tidak ada. Alhamdulillah kalau kalian bisa memahami materi yang Ibu berikan. Anak-anakku sekalian, apakah kalian masih ingat tentang isi teks Sumpah Pemuda? Tentunya kalian masih ingat kan? Ya, betul sekali. Nah, pada pembelajaran PPKN kali ini bersama Ibu, kita akan membahas bersama-sama tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Anak-anakku sekalian, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap bangsa. Persatuan dan kesatuan menjadi satu senjata yang paling ampuh agar bangsa dan negara tetap utuh. Anak-anakku sekalian, apakah kalian tahu arti dari persatuan dan kesatuan itu? Anak-anakku sekalian, persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Dalam arti luasnya, persatuan adalah perkumpulan macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Sedangkan kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang menjadi utuh. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan persatuan bangsa, namun di antara keduanya memiliki perbedaan. Jadi, persatuan merupakan suatu proses dalam keadaan membentuk masyarakat menjadi bersatu. Sementara kesatuan merupakan wujud bersatunya masyarakat yang sudah terbentuk. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan perbedaan dari persatuan dan kesatuan. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kedaulatan tekad seluruh pemuda pada saat itu. Ini yang kemudian menjadi unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Nah, di dalam isi rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung nilai-nilai, yakni satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda telah membuktikan bahwa perbedaan suku, ras, budaya,
dan agama tidak menjadi penghalang dalam upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Yang kedua adalah Pancasila. Mengapa sih Pancasila itu dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa? Ya, betul. Hal ini dikarenakan di dalam Pancasila memiliki nilai-nilai yang universal. Artinya, nilai-nilai Pancasila tidak diciptakan hanya untuk sebagian orang, satu suku maupun sebagian golongan saja. Akan tetapi, berlaku menjadi pedoman untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan bangsa, agama, budaya, dan sebagainya. Faktor yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apakah kalian di sini ada yang tahu makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Ya, benar sekali. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, inti dari semboyan Bhinneka Tunggal ini adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan yang ada. Kondisi bangsa Indonesia yang diliputi oleh berbagai perbedaan dapat dipersatukan. Salah satunya dengan melaksanakan makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu. Selain ketiga faktor pendorong tadi, nampaknya ada beberapa faktor lain yang dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apa saja sih faktor penghambatnya? Apakah kalian ada yang tahu faktor penghambatnya itu apa saja? Ya, betul. Yang pertama adalah keberagaman. Yang kedua adalah etnosentrisme. Yang ketiga adalah geografis. Dan yang keempat, melemahnya nilai-nilai budaya bangsa. Keberagaman pada masyarakat Indonesia akan menjadi pemicu lahirnya permasalahan dan perpecahan jika tidak diimbangi dengan sikap saling toleransi, menghargai, menghormati satu dengan lainnya. Munculnya gejala etnosentrisme ini merupakan sikap kedaerahan yang lebih menonjolkan budayanya sendiri, akan tetapi menganggap rendah budaya lain. Wilayah Indonesia yang terbentuk kepulauan yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke juga dapat menghambat persatuan dan kesatuan. Apalagi jika di daerah tertentu terjadi ketimpangan. Dalam hal ekonomi maupun pertumbuhan bangunan, kondisi seperti ini tentunya menimbulkan kesenjangan. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dengan segera, maka akan semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ditambah lagi dengan semakin pesatnya arus globalisasi yang sangat memungkinkan banyak masuknya nilai-nilai dari budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, tentu juga akan mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan sih, Bu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, supaya tetap mempertahankan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman ini? Caranya yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Dengan demikian, maka akan tercipta kerukunan di tengah keberagaman. Persatuan dan kesatuan Indonesia akan tetap terjaga.
terlebih lagi dalam kondisi seperti pandemi ini. Seperti sekarang ini, adanya kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan itu merupakan hal yang sangat penting dan harus tertanam di dalam masing-masing individu setiap warga negara Indonesia dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, jadi kalian sudah tahu kan faktor pendorong dan faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas pada buku LKS halaman 15. Silakan kalian buka, silakan kalian tandai supaya tidak lupa. Jangan sampai lupa karena minggu depan akan Ibu nilai sebagai nilai tugas. Jika tidak ada yang mengerjakan, maka nilainya akan kosong. Oke, sudah semuanya? Sudah. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.